Oke, selamat pagi Bu Astri. Gimana kabarnya Bu? Baik, Pak. Baik ya, semoga dalam keadaan sehat ya untuk sekalian. Terima kasih nih kesediaan Ibu. Kita diskusi pada hari ini. Mungkin saya meminta waktu Ibu ya di tengah kesibukan Ibu mungkin mengajar. Jadi kita akan membahas terkait saya ingin mengobservasi pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Jadi tujuan observasi saya ini, saya ingin melihat bagaimana sih Ibu mengelola pembelajaran di kelasnya. Mungkin nanti pastinya apa yang baik di Ibu menjadi inspirasi bagi saya juga untuk melakukan itu pada kelas yang saya pegang atau ketika saya mengajar. Ya. Oke, mungkin pada pembahasan kali ini saya ingin tanya dulu Bu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini, kemarin kita kan juga sudah sempat bahas ya RPP yang Ibu buat, kemudian saya juga sudah lihat itu ada beberapa pembelajaran langkah-langkah juga. Nah, mungkin saya di sini ingin bertanya kepada Ibu, tujuan pembelajaran seperti apa yang akan Ibu ingin capai pada pembelajaran nanti? Oke, untuk selanjutnya ini tentunya tujuan yang saya pertama itu menjelaskan bagaimana aturan kosinus dan juga sinusnya, bagaimana siswa itu mampu mengetahui perbedaan dari aturan kosinus dan juga sinusnya. Menjelaskan aturan sinus dan kosinus. Ya. Ada tujuan yang lain Bu? Ada tentunya di sini yang kedua itu bagaimana siswa mampu menyelesaikan permasalahan juga yang berkaitan dengan aturan sinus maupun kosinusnya. Ya. Jadi bagaimana dia menganalisa ya permasalahan itu ya. Diberikan suatu permasalahan kemudian siswanya mampu mengetahui apakah dia memakai rumus kosinus maupun sinusnya. Jadi penerapannya langsung ya pembicaraan. Bukan sehari maupun Apakah ada lagi Bu? Yang terakhir itu tentunya di sana di aturan kosinus itu ada luas segitiga. Nah di sana diberikan suatu permasalahan berupa luas segitiga namun segitiganya itu sembarang. Nah di sana siswa bisa apakah siswa mampu menyelesaikan yang berkaitan dengan segitiga sembarang itu, bagaimana mencari sisinya maupun sudutnya. Berarti bagaimana menyelesaikan perhitungan untuk segitiga ya? Segitiga sembarang. Jadi dari tujuan pembelajaran ini saya lihat Ibu sudah mencoba untuk melakukan ranah kognitifnya ya dari C1, C2 sampai dan akhirnya siswa bisa menganalisis rumus yang digunakan ya. Udah bagus nih, saya lihat ini sudah hot ini. High order thinking skill ya sudah kena ini. Nah, tentunya dalam pembelajaran ini kan matematika Bu ya, matematika sinus kosinus ini pastinya Ibu sudah mengalami pembelajaran bagaimana siswa di kelasnya ya, kemudian berdasarkan apa yang Ibu sudah lakukan selama ini. Nah, untuk ke depan ini atau yang nanti kita akan sama-sama lakukan untuk saya observasi, pengembangannya seperti apa Ibu ingin lakukan di dalam pembelajaran Ibu terkait dengan kemampuan Ibu, kompetensi Ibu sebagai seorang pendidik. Untuk pengembangannya tentu yang pertama itu dimulai dari kompetensi pedagogik kita sendiri. Bagaimana caranya kita mengatur keadaan kelas seperti itu. Nah, dan untuk yang kedua itu bagaimana kemampuan emosional kita dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di dalam kelas. Jadi pedagogik dan emosional juga sosial kita dalam sosial emosional ya. Oke. Tentunya Ibu punya alasan tersendiri ya pengembangan untuk pedagogi ya. Selama ini nih gimana Bu proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam pembelajaran matematika ini untuk pedagogiknya? Apakah Ibu membantu siswa untuk paham lebih baik atau Ibu artinya membagi mereka dalam konten-konten atau bagaimana? Tentunya ada secara individu dan juga secara kelompok. Nah, ini selanjutnya di sini saya maksudnya akan membagi mereka menjadi beberapa kelompok. Nah, di sana diberikan suatu permasalahan yang berbeda juga. Nah, di sana saya ingin melihat bagaimana siswa itu mampu untuk menyelesaikan. Dan jika ada suatu permasalahan dan mereka tidak bisa, di sana saya akan membantu untuk mengarahkan. Jadi pedagogik sudah dilakukan ya selama ini dengan contohnya membagi mereka dalam bentuk kelompok ya, tentu kan kelompoknya diikuti dengan minat belajar
tadi juga membantu ya mengarahkan siswa selalu. Kemudian tadi area pengembangan yang ingin hendak Ibu capai juga sosial emosional ya terkait dengan emosi Ibu ya, pengelolaan pembelajaran di kelas. Biasanya ada Bu siswa-siswa yang bikin emosi di kelas. Pastinya tentunya ada ya, karena karakter siswa itu beragam ya. Ya betul. Nah, dengan cara untuk menyiasati tersebut mungkin dengan cara 8. Jika mereka tidak pusat konsentrasi, kita melakukan sedikit pertama itu dimulai kan di awal dan juga ada beberapa siswa yang aktif. Nah, di sana kita bisa menyiasati dengan cara untuk memberikan dia suatu permasalahan mungkin kan, kemudian dia disuruh untuk dalam hal aktif tersebut mereka bisa memanfaatkan keaktifan mereka untuk mencari suatu permasalahan, kasih beberapa. Iya betul. Luar biasa Bu. Jadi Ibu sudah memahami tentang sosial emosional yang betul sekali. Kadang kita juga dihadapkan sebagai pendidik ya, siswa itu memiliki daya belajar yang berbeda, kemudian emosinya juga kadang-kadang siswa tidak tersalurkan emosinya, cenderung dia melakukan hal-hal yang kurang baik di kelas ya. Tadi yang Ibu katakan yang aktif, bagaimana mengatasi siswa yang aktif. Tadi juga Ibu sampaikan memberikan mereka studi kasus, mereka selesaikan. Ya harapan kita siswa lebih nyaman untuk belajar ya, nyaman lebih belajar dengan kita. Nah, itu area pengembangan ya yang akan Ibu capai, pedagogi dan kompetensi sosial emosionalnya. Nah, kira-kira gambarannya seperti apa Bu pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini, yang akan saya observasi seperti apa? Nah, di sini ibu saya akan membantu siswa yang membagi jadi 2 kelompok. Nah, kemudian di sana akan diberikan soal, namun soal di sana juga beragam. Dari setiap kelompok itu mendapatkan soal yang beragam. Kemudian mereka disuruh menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian saya berkeliling-keliling jika mereka memang tidak bisa, ada beberapa step yang tidak bisa dia atasi. Kemudian saya akan membantu mengarahkannya sehingga nanti tujuannya ingin kita sampai, baik saya maupun siswa bisa tercapai. Nah, kemudian setelah itu kemudian siswa disuruh untuk presentasi ke depan di perwakilan. Kemudian di sana diharapkan siswa yang lain itu mampu mencermati dan juga memahami dari presentasi siswa yang maju tersebut. Ya. Berarti tadi saya simak Ibu sudah menyiapkan ya sumber-sumber belajar, video ya. Video ya. Video. Kemudian dari foto dari beberapa referensi berupa LKS maupun dari yang lain. Berarti Ibu sudah merencanakan untuk ini ya, diferensiasi konten namanya, konten. Kemudian siswa dibagi menjadi kelompok ya. Jadi menerapkan diferensiasi proses. Kemudian permasalahan yang diberikan itu sama atau tidak? Beragam ya tiap kelompok ya. Berarti itu sudah diferensi produk ya. Luar biasa Bu. Tadi sosial emosionalnya sudah, kemudian diferensiasi, pembelajaran diferensiasinya juga sudah coba akan lakukan ya. Kemudian, nah sekarang strategi apa yang sudah Ibu siapkan ini? Tentunya untuk mendukung pembelajaran ini, strategi apa yang sudah Ibu siapkan? Apakah contohnya mungkin Ibu sudah buat EPP pastinya ya? Pastinya sudah. EPP, kemudian apa lagi Bu yang strategi yang sudah siapkan? Strateginya berupa sumber belajar kan betul. Kemudian juga seperti jika siswa itu belum konsep bikinnya juga kita persiapkan dari awal ya, supaya siswa itu mampu fokus untuk belajar selanjutnya. Kemudian juga itu sudah berupa permasalahan yang kita berikan itu beragam. Tentunya dari awal sudah saya persiapkan sendiri bagaimana setiap kelompok itu mendapatkan soal yang beragam. Kemudian dari sana mereka itu bisa menyimpulkan apa itu kosinus, bagaimana dia membedakan permasalahan antara kosinus dan sinus. Berarti strateginya tentu kita harus buat EPP dulu ya Pak. Ibu sudah lakukan, kemudian menyiapkan konten ya, kontennya tadi, kemudian video, foto-foto ini ya, referensi ya, KS ya. Oke, kemudian tadi juga menyiapkan soal-soal tentunya Bu ya, karena ini soalnya yang beragam kan harus dipersiapkan sesuai dengan topiknya Bu. Agar semua nanti untuk pengelolaan sosial emosionalnya
terutama bagi siswa-siswa yang pasti nanti mengalami hambatan itu dalam proses diskusi. Ibu lakukan apa nanti, Bu? Jika ada siswa yang gini apa namanya mengalami hambatan, nanti kita akan membantu mereka menyelesaikannya ya, membantu. Saatnya jam ke-6 dimulai. Kita akan dari saya membantunya seperti It's time to begin the shift lesson. seperti itu ya Pak, seperti caranya. Jadi tetap membantu mahasiswa yang mengalami hambatan. Dan tadi Ibu juga sekilas sampaikan jalan-jalan, Bu, ya. Ketika mereka melakukan diskusi, kita lihat, siapa tahu kadang-kadang siswa kalau angkat tangan malu, ya. Kalau kita mendekat, kita dekati, biasanya siswa itu lebih gimana ya, lebih berani. Ya, karena dia udah langsung lihat gurunya di sini, langsung nanya. Ya, betul. Wah, jadi Bu Astri ini sudah membuat suatu pembelajaran yang bagus, membuat diferensiasi, kemudian sosial emosional Ibu sebagai pendidik, dan saya lihat juga pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini sangat menarik. Jadi ada ice breaking, Bu, ya, ada ice breaking untuk siswa. Masih itu di awal untuk memberikan fokus, ya, fokus siswa kita. Nah, kira-kira nih kapan ini akan dilaksanakan, Bu? Kapan saya boleh masuk pelajaran itu? Kebetulan besok saya akan ada di pembelajaran di hari Selasa. Besok di kelas Di kelas 10 IPS. 10 IPS. Baik, kalau gitu besok saya minta izin, saya ikut di kelas untuk melihat observasi pembelajaran yang Ibu lakukan. Saya sangat tertantang, saya sangat terinspirasi dengan apa yang Ibu lakukan ini. Jangan tegang, Bu, ya, nanti saya di dalam, ya. Jadi saya juga belajar nanti pada proses ini. Semoga apa yang Ibu lakukan ini, rencanakan ini bisa terlaksana besok dengan baik, dan tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai bisa tercapai, ya, demi kemajuan pendidikan Indonesia khususnya, ya, dan demi perubahan pembelajaran di sekolah kita. Oke, terima kasih, Bu, atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa besok di kelas 10 IPS. Saya ingin melakukan observasi. Terima kasih, Bu, ya. Selamat pagi. Ya. Buat permainan. Nah nih, awal ini kalian berdiri dulu. Nah di sana ibu akan bermain berkalian. Kita bermain berkalian itu kecil-kecil, 6 kali 3, 6 kali 4, bisa? Kemudian di sini kalau kan ini pokoknya saya nih, main 3 kali 8 sama dengan 20. Itu main. Kalau itu benar jawabannya, kalian angkat tangan kanan kalian. Bisa? Kalau salah, tangan kiri kalian. Bisa? Ben 3 itu men kali ben dia jadinya ben kali plus jadinya kan juga yang itu, ya. Bisa? Coba diri dulu. Kita main dulu, ya. Sebelum kita nanti fokus dulu. Dikali 8 itu sama dengan men 36. Angkat tangan. Oke, angkat tangan, ya. Apa benar men? Berapa tadi? Mentik. Nggak boleh. Cukup sekali nggak boleh. Dapat soal 1, 2. Kelompok 2 dapat soal 3, 4. Kelompok 3 dapat soal 5, 6. Kelompok 4 dapatnya 7, 8. Dan kelompok yang terakhir 9, 10. Nah, di sana kan ada tuh. Sini, ya. Dari sini, nah kemudian ini pakai rumus apa ini tadi? Ya pakai sinus juga, ya, di sini, ya. Kemudian kayak biasa substitusi. Selamat pagi, Bu Astri.
Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, semoga keadaan baik. Nah, saya minta waktunya pada pagi hari ini untuk kita berdiskusi mengenai apa yang sudah Ibu lakukan ya. Ini kan saya juga melihat atau Ibu melakukan pembelajaran di kelas ya. Nah, saya ingin ini apa namanya, dari diskusi kita nanti apa yang Ibu ingin dapatkan? Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi kita? Mungkin apa ya, dimasukkan ya, bisa masukkan dan segala macam. Nah, setelah Ibu melaksanakan pembelajaran yang dimana waktu tahapan sebelumnya kita sudah diskusikan ya, saya apa rencana pembelajaran yang Ibu lakukan, bagaimana perasaan Ibu ketika sudah melaksanakan pembelajaran itu? Apa yang saya lakukan kemudian juga masih baik. Sudah berjalan baik ya, sudah yang saya Sesuai dengan ya betul sekali. Karena saya sudah lihat juga sudah sesuai dengan aktivitas. Nah, kemudian tentunya dalam pembelajaran tersebut ada beberapa hal yang masih mungkin Ibu rasakan kurang maksimal atau bagaimana? Ada. tentunya ada di dalam segi waktu melakukan mungkin agak sedikit kekerasan ya sih. Dalam waktu belum terlalu sesuai dengan jamnya. Jadi saya lihat juga waktu itu catatannya waktunya ya, karena siswa membutuhkan waktu yang cukup menyelesaikan itu. Tapi untungnya juga agak ini, tapi bisa ya, bisa ya. Tapi saya lakukan luar sana dengan baik juga semua. Nah, kemudian kira-kira dari manajemen waktu itu yang ingin diperhatikan, apa yang perlu dipertahankan? Itu aspek diferensiasi dari apa diberikan soal yang beragam sehingga nanti belajar di sana siswa itu dia mampu dengan permasalahan yang berbeda, dia mampu menyelesaikannya gitu kan. Nanti dari siswa yang lain dia bisa melihat dengan temannya, oh seperti permasalahan yang tadi, bagaimana penyelesaiannya dari keberagaman itu permasalahan yang berbeda, dia bisa dapat menunjukkan juga apa jika masalah seperti yang A, bagaimana penyelesaiannya juga, dan sesuai dengan tujuan belajar juga semua tercapai. Jadi aspek pembelajaran berdifferensiasi sudah dilaksanakan dan harus dipertahankan. Saya juga melihat itu sudah bisa melakukan diferensiasi terutama pada penyediaan sumber belajar, sudah menggunakan beberapa sumber yang berbeda dari siswa, yang sudah mengelompokkan ya, sudah mengelompokkan siswa yang perlu dipertahankan. Kira-kira gimana rasanya untuk supaya masyarakat pembelajaran organisasi siswanya lebih dari segi siswa itu dia tuh mampu tahu seperti ini kan masalahnya, dia mampu kayak ini dia cara penyelesaian seperti itu, karena kan sebelumnya belum pernah mencoba untuk berdiferensiasi. Nah sekarang memang dia baru dengan diferensiasi gitu, jadi dia tuh siswa itu bisa tahu masalah seperti ini, ini dia siswa itu beragam bisa dengan penyelesaian yang beragam, persoalan yang beragam itu bisa mampu dia menyelesaikan. berbagai sumber yang ada. Sumber yang ada juga kayak seperti dari video ya, dari yang berbagai referensi juga. Prosesnya juga dia membebaskan ya, dia berdiskusi. Nah, kesulitan apa yang muncul waktu di kelas itu ini? Tentunya karena persoalan yang beragam juga, tentunya banyak masalah dari siswa gitu, kan beda-beda juga permasalahannya sehingga banyak siswa yang bagian ini nggak mengerti seperti itu, banyak yang juga aktif juga bertanya gitu, mungkin agak sedikit apa namanya ya, mungkin agak kekurangan, tapi dari sana juga senang karena siswa itu mau aktif seperti itu. Justru pernah banyak yang bertanya itu Iya, apalagi juga ya, iya. karena ya saya lihat juga yang mondar-mandir ya, Iya, ini saya juga kemudian ada beberapa juga yang memang siswa yang saya lihat itu 1-2 itu belum aktif ya, masih mungkin dia masih bingung siapa ini ya, tapi saya lihat
mereka bisa mengikuti. Nah, kemudian tentunya pembelajaran berdiferensiasi ini memberikan manfaat ya untuk proses pembelajaran juga ya. Karena tadi disampaikan tadi siswa lebih aktif dan bisa tujuan pembelajaran itu tercapai. Jadi berdasarkan observasi saya memang ibu sudah bisa melaksanakan pembelajaran seperti apa yang direncanakan, seperti apa yang ibu sudah tuliskan dalam PPT juga ya, sudah bisa terlaksana. Kemudian di awal juga ya ibu kasih game ya, sebenarnya itu bagus sekali bu. Artinya game itu mengaitkan materi yang sebelumnya bu ya, mereka sesuatu aktif dan lebih siap dengan pembelajaran. Dengan bicara dari juga sudah memahami kelompok sesuai dengan kebutuhan mereka, dan mereka diberikan permasalahan dan bebas untuk diskusi dan mengintegrasikan hasil. Luar biasa bu, ibu sudah bisa melakukan itu. Sekarang saya ingin bertanya pada ibu kalau tentang nilai nih, dari 0 sampai 100 lah ya, ibu menilai diri ibu sudah di mana? Susah untuk dinilai karena mungkin orang belum bisa Dan kalau baru sendiri 80 ya, 80 udah bagus itu kan mendekati 100 gitu. Ya, jadi sudah bagus itu, artinya itu sudah mencoba melakukan organisasi, hasilnya sudah, dan itu 80 itu sudah bagus juga. Tapi bisa ditingkatkan ya untuk pelajaran-pelajaran berikutnya ya. Nah, kemudian sekarang saya mau bertanya dengan Bu, setelah Ibu melakukan proses pembelajaran ini, strategi ke depannya ini pengembangan apa yang akan Ibu lakukan? Pengembangannya mulai dari organisasi tetap dilakukan dan juga bagaimana cara waktunya agar sesuai dengan manfaat jamnya dan juga bisa pembelajaran tercapai. Memang sebelumnya sudah tercapai, namun agak sedikit biar intinya yang tapi itu ya waktunya. Artinya untuk pengembangan ini berdasarkan untuk perbaikan juga ya, perbaikan yang pembelajaran organisasi yang dilakukan yang tentunya ya manajemen waktu ya, betul sekali. Kemudian selain perbaikan dari manajemen waktu yang menjadi dasar untuk pengembangan itu, apa yang kira-kira perlu diperbaiki dalam proses belajar? Mungkin dari segi metodenya. Bagaimana cara apa ya agar siswanya lebih aktif dan tidak aktif itu menjadi aktif Ya, betul. Aktifan siswanya ya dari ya. Karena memang beberapa tadi ya, ada beberapa siswa yang memang belum aktif ya. Nah, pengembangan diri yang akan Ibu lakukan tadi kan dasarnya adalah mempertahankan pembelajaran diferensiasi. Nah, sekarang apa yang akan Ibu lakukan agar itu lebih mengenal tentang pembelajaran diferensiasi? Kemudian mencari referensi bagaimana pembelajaran diferensiasi juga dari Cari sumber ya. Kita sama-sama belajar ya, nanti saya ada sumber, Ibu juga mencari sumber, nanti kita bisa diskusikan ya. Karena memang penting pembelajaran diferensiasi sesuai yang dilaksanakan itu untuk memerdekakan siswa, mengenal siswa kita. Mungkin selain dari sumber, kita bisa ini ya, tadi dikatakan diskusi ya, diskusi dalam kelompok kerja dulu ya di sekolah, kita bisa lakukan itu untuk perbaikan pembelajaran kita sama-sama. Gimana Pak rasanya ini setelah kita diskusi, coaching? Tentunya sebenarnya karena ada berbagai macam masukan dari Bapak juga dari sehingga nanti pembelajaran itu bisa jauh lebih bagus dari sebelumnya seperti masukan itu sangat penting dan kemajuan. Jadi sudah ada perubahan ya, berdasarkan ya dari yang kita lakukan selama ini ya. Terima kasih Bu. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita diskusikan itu
bermanfaat ke depannya untuk Ibu mendapatkan pelajaran dan untuk siswa kita dan pada Ibu nanti untuk sekolah kita ya, bisa menjalankan kurikulum pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa kita, agar siswa kita nyaman dan ya tujuan dari pembelajaran menyiapkan dari pembelajaran dan terlaksana. Ya, terima kasih Bu Astik atas waktunya. Semoga apa rencana yang dilakukan berjalan dengan baik ke depannya dan sukses dengan hari ini. Terima kasih ya.